Nah, untuk kawan-kawan yang punya harga di atas agro sebenarnya masih bisa ada harapan naik ya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini perdagangan tanggal 9 Februari 2021 dan IHSG kembali turun ya untuk di hari ini. Dan kenapa turun? Dia di sini ada support. Nah, ini kan ada supportnya nih. Ini berapa kali dia naik di sini. Terus di sini juga ditutup di sini, pembukaan, terus di sini kena juga dan di sini juga kena juga mentok. Dan di sini terakhir di sini adalah dia juga mantul dari support di sini. Jadi IHSG masih bertahan untuk supportnya di harga 6.100-an ya, 6.150-an. Harapannya bisa kembali naik ya, dan ini adalah koreksi sehat. Harapannya seperti itu. Tapi hati-hati juga ya, ini seperti ada histori yang kurang bagus ketika terjadi candle seperti ini di IHSG. Bisa terlihat juga di sini, ini sama juga candlenya, tapi memang di sini jangan sampai lah ketika dia ini muncul turun ya. Semoga ini muncul sama seperti ini ya. Ini hanya koreksi sehat untuk naik kembali. Nah, kita selalu berpikir positif untuk bisa IHSG untuk kembali ke 6.400 bahkan ke 6.800. Nah, kali ini saya akan mereview saham-saham pilihan kawan-kawan. Yang pertama adalah BBRI. Nah, ini banyak sekali ya yang nanya ke saya terkait dengan BBRI. BBRI hari ini alhamdulillah mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Dari BBRI kuat di atas MA5 ya di sini. Udah berapa hari dia kuat di atas MA5 dan terus naik MA5-nya, dan hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup bagus. Tapi keseret juga dengan IHSG ya. Nah, dia turun kembali. Sempat tertingginya di 4.760 dan sekarang ditutup di 4.620. Tapi ya tetap lumayan lah untuk BBRI. Dilihat juga di sini dia sempat bisa close di atas MA20 ya. Ini adalah suatu pertanda bagus dari BBRI. Nah, semoga nanti BBRI sebentar lagi akan menembus nih MA5-nya akan golden cross dengan MA20. Ini adalah potensi yang sangat-sangat bagus ya. Seperti melihat di sini nih. Ini ketika MA5 tembus dengan MA20 dia langsung terus naik. Nah, harapannya ini sebentar lagi juga dia bakal terus naik dengan situasinya juga terus menunjukkan kenaikan. Jadi kalau kawan-kawan yang mau masuk di BBRI itu bisa masuk selama dia masih, ini kan MA20-nya ada di bawah nih. Jadikanlah MA20 ini sebagai supportnya. Nah, supportnya itu ada di berapa? Di 4.583. Nah, jadi dianuinlah 4.580-an lah untuk supportnya. Atau kalau seandainya masih terlalu dekat nih 4.500 ya, jadikan aja MA5-nya sebagai supportnya. Jadi jangan sampai beli saham yang sudah MA5-nya di atas, jadi harganya itu di bawah MA5, MA20-nya jauh juga di atas, itu bakal tenggelam terus ya saham-saham seperti itu. Nah, selanjutnya saham pilihan kawan-kawan adalah TINS. TINS juga sama ya hari ini. Nah, ini cukup bagus nih TINS. Nah, dia tetap bertahan di atas MA5 ya di sini ya, dan candlenya juga cukup menarik di sini. Untuk TINS dengan ditambah juga dia masih bisa bertahan di atas MA20. Kita cek MA20-nya di harga 2066 dan ini ditutup di 2070. Jadi masih ada harapan TINS untuk besok. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mau masuk TINS, nah TINS ini kan masih satu grup nih dengan trio macannya, yaitu satu tim dengan Antam dan Inco. Nah, ini bisa ditengok juga ya Antam dan Inco. Nah, selama kalau seandainya Antam naik, biasanya TINS juga naik. Begitu juga kebalikannya, TINS naik, biasanya Antam juga lebih naik lagi. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada seperti cup ya. Nah, ini adalah harapan yang cukup bagus untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau seandainya kita tarik garis di TINS, nah ini adalah supportnya ya. Nah, ini bisa dilihat kalau kawan-kawan bisa tengok, ini bisa terus mengalami kenaikan ya. Selama dia tidak patah tren di sini ya, kemungkinan TINS bakal terus naik. Jadikanlah MA20 ini, atau kalau karena ini sudah berada di atas ambangnya ya MA20 dan ini, MA5-nya sajalah sebagai supportnya. MA5-nya ada di harga 2000 ya. Nah, jadikan harga 2000 itu sebagai supportnya. Jadi kalau TINS bisa turun di bawah 2000 atau seandainya close di bawah 2000, ya lebih baik kita tunggu lagi di kisaran harga 1500 ya di sini ya.
Nah, 1.500. Tapi melihat dari komoditasnya dan juga kawan-kawannya, kemungkinan teens juga bakal terus naik ya. Ini sih menurut saya sih bakal bagus untuk teens. Nah, ini seperti ini ya, bisa ditengok ya. Untuk kalau seandainya kawan-kawan mau masuk dengan resikonya di MA5, di bawah MA5 dengan rewardnya ada di kisaran 2.500. Selanjutnya saham pilihan kawan-kawan adalah Medco. Medco hari ini cukup kurang bagus sih sebenarnya. Tapi melihat dia masih berada di atas MA5-nya, sebenarnya masih ada kemungkinan bagus ya naik ya. Ditambah juga dengan sentimen dari komoditasnya yaitu oil ini terus naik ya. Tapi kok kenapa hari ini Medco tidak bergairah ya naiknya ya? Kalau saya perhatiin jangka panjang seperti ini memang yang saya takutin ya. Jadi setiap analisa orang-orang itu berbeda-beda ya. Ini kalau saya tengok di sini ini seperti candle head and shoulders. Nah, ini kita tengok di sini ya. Di sini dia tidak berani. Nah, ini adalah bahunya, di sini bahunya. Ini kepalanya. Dia turun lagi dan ini bahunya kembali. Nah, ini yang sentimen yang kurang bagus dari Medco. Walaupun sekarang dia masih berada di atas MA20-nya. Nah, kalau kawan-kawan yang masih punya Medco, nah ini jadikan harga 660 sebagai supportnya. Kalau turun di bawah 660 ya lebih baik keluar dulu untuk Medco. Kalau kawan-kawan tidak tahu sebenarnya chart head and shoulder itu seperti apa, bisa tengok di Google ya, cari-cari ya jenis-jenis dari chart. Nah, ini ya, ini dia kembali turun di sini, nggak berani naik. Tengok di sini ya, di sini dia mantul kembali turun. Nah, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Bisa, kenapa? Karena terkadang kan orang yang analisa seperti ini kan banyak, bukan hanya saya atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kemungkinan yang bandar-bandar juga yang punya banyak barang juga ketika mereka melihat hal seperti ini, ya mereka juga meragukan untuk Medco untuk naik. Jadi ketika mereka bisa analisa seperti ini ya, mereka kalau punya barang lebih baik jual dulu. Nunggu nanti ketika Medco sudah mulai breakout di atas harga 700-an. 750-an ya. Kalau dia sudah berada main di harga 750-an ya berarti sudah lewat dari cobaan ini, nanti bisa dimelirik kembali. Kalau untuk sekarang sepertinya Medco ini tertahan ya di sini, head and shoulder untuk jenis chartnya. Ini tengok ya. Nah, kemarin ada juga yang nanya terkait saham Waskita. Nah, Waskita hari ini ya memang sih merah dia, tapi dia masih berada di atas MA5 ya, masih oke. Ini kita punya supportnya kalau melihat dari sini, ini ada di Fibonacci di 0618 di harga 1470 lah, 69 ya di sini. Nah, ini juga sebagai titik di atas di mana MA5-nya berada sekarang. Nah, ini sebagai supportnya ya yang paling kuat di sini. Semoga bisa kuat. Kalau seandainya dia turun ya, berarti kita bakal nunggu dia ketika dia di sini. Di harga 1378. Nah, kalau kawan-kawan yang punya harga di atas, ya contoh nih di harga 1800 atau 1900, karena dia kan pernah ke harga 2000 ya. Nah, beli di pucuk nih 2000. Saya mau upgrade. Nah, saran saya adalah tunggu ketika dia nanti sudah di atas MA20. Nah, MA20-nya di harga berapa? 1620-an ya di sini ya. 1618, jadi dibikin aja 1620. Kalau seandainya dia bisa lewat dari harga sini ya, kemungkinan dia bakal terus naik ya. Nah, ini aja hari ini dia ketika dia ingin menembus dari MA20-nya tidak jadi, dia turun kembali di sini. Nah, ini sebagai resistennya ya di MA20 ini di 1618 kalau di sini terlihatnya ya. Nah, jadi bisa dipertimbangkan kembali kalau kawan-kawan punya harga di atas. Nanti average-nya ketika dia berada di atas MA20 ini. Ada yang menarik juga di sini terkait satu yang sering ditanyakan adalah agro. Sekarang lagi naik daun saham agro. Agro hari ini berhasil naik di atas 1000 ya. Nah, ini ada Fibonacci-nya di 1000 dan sekarang ditutup di harga 1050. Tapi dia masih belum bisa kuat berada di atas MA20-nya. MA20-nya ada di 1080 di sini. Nah, hari ini sebenarnya bisa ketembus tapi dia turun kembali di sini. Nah,
Untuk kawan-kawan yang punya harga di atas agro sebenarnya masih bisa ada harapan naik ya. Nah, agro masih berada di atas MA5 dan resisten sekarang yang terdekat adalah MA20. Kalau seandainya dia jebol, dia bakal ke 1164. Jadi tetap sama seperti waskita. Kalau kawan-kawan yang punya harga di atas, lebih baik kawan-kawan bisa upgrade ketika dia sudah mulai berada di atas MA20. Ini bisa bahasanya bisa lebih bagus lah ya, lebih kuat lah ya untuk agro. Apalagi agro beritanya adalah agro ini sudah mendaftarkan diri sebagai bank digital. Jadi memang ada sentimen positif untuk agro. Nah, kawan-kawan bisa pantau nih untuk besok. Jadi besok salah satu yang bisa kalian pantau itu adalah agro. Nah, karena agro hari ini juga naiknya juga cukup lumayan ya. Agro prediksi saya besok masih bakal melanjutkan kenaikannya ya. Bahkan harapannya sih bisa nembus di harga Fibonacci-nya di harga 1160 untuk besok. Bisa dipantau ya. Nah, itu adalah beberapa review dari saham-saham pilihan kawan-kawan. Nah, saya akan merekomendasikan saham yang sangat-sangat menarik menurut saya yang bisa kawan-kawan pantau untuk besok. Yang pertama adalah SSMS. Nah, kenapa SSMS ini sebagai rekomendasi kita? Yang pertama adalah harga sawit di penutupan terakhir tadi itu cukup menarik ya, cukup bagus untuk sepertinya bakal melanjutkan kenaikannya besok. Jadi kawan-kawan besok kalau seandainya tengok di komoditas harga minyak sawit cukup naik, kawan-kawan bisa pantau SSMS. Nah, kedua adalah candle-nya, volumenya. Nah, ini ya, volume ini ya. Dia sudah melebihi dari volume 20 hari terakhir. Ini cukup bagus untuk kita pantau besok. Ketiga alasan saya memilih SSMS adalah candle-nya di sini full ya. Harga tertinggi hari ini dengan harga closing itu sama. Nah, ini cukup menarik. Nah, kalau kawan-kawan besok bisa pantau, apalagi ketika dia sudah breakout di harga 1160, wah, mungkin dia bakal terus melanjutkannya kenaikan ke harga 1400-an. Nah, ini adalah resistennya yang terdekat. Nah, ini resistennya terdekat. Kalau seandainya dia besok bisa breakout di atas 1160, dia bakal lari ke harga 1400. Jadi kawan-kawan bisa tengok besok untuk SSMS. Selanjutnya yang bakal kita pantau selain tadi ya, pertama kawan-kawan besok bisa tengok SSMS, kawan-kawan juga bisa tengok adalah DMMX. Nah, DMMX hari ini cukup bagus ya. Nah, ini kita bisa gambarkan chartnya. Nah, melihat dari garisnya ya, ini adalah garis trennya ya. Nah, besok bisa dipantau. Kenapa? DMMX ini juga kita tengok di sini candle terakhir. Ini cukup besar ya, dan dia di sini sudah breakout juga harganya. Dari harga 304 dan ditutup di harga 310. Nah, ditambah juga volumenya juga masih berada di atas MA20 ya ini. Nah, volumenya cukup bagus, cukup besar menurut saya. Stochasticnya juga masih oke, masih belum mengalami penurunan. Jadi kawan-kawan besok bisa pantau DMMX. Ini juga harga tertinggi hari ini adalah harga closing. Jadi DMMX kemungkinan besok bakal masih melanjutkan kenaikannya. Jadi kawan-kawan besok bisa masukkan watchlist DMMX. Nah, bagi kawan-kawan yang ngebet bisnis saham, nah siapkan dulu amunisinya ya. Nah, ini kita membuka kelas belajar saham di tanggal 26 sampai 27 Februari 2021. Nah, ini sangat cocok loh untuk para pemula ya. Nah, ini konfirmasi pendaftarannya itu ada di 0812 7198 9398. Nah, jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Jadi kami membuka kelas ini supaya kawan-kawan bisa mandiri ke depannya ya. Jadi bukan menjadi trader yang ikut-ikutan. Ketika kawan-kawan ikut di bisnis saham, kawan-kawan harus tahu ya kapan waktunya kawan-kawan harus hold, kapan kawan-kawan harus cut, dan bagaimana cara supaya kawan-kawan bisa untung di bisnis saham ya. Kelas ini sangat cocok buat kawan-kawan yang masih baru di bisnis saham. Nah, materi pertama itu adalah kesalahan trader saham. Nah, ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan ini terjadi dari trader-trader pemula ya. Nah, juga kita bakal membedah seperti apa sih trader atau tipikal trader ya yang kawan-kawan inginkan atau mungkin yang cocok buat kawan-kawan. Terus bagaimana trading untuk hidup ya.
lalu manajemen yang benar dan mudah. Psikologis trading, memilih dan memaksimal saham untuk swing. Jadi kawan-kawan harus tahu ya, kalau saham yang cocok untuk swing itu seperti apa contohnya. Lalu di hari kedua kita akan menentukan stop loss dan target profit. Jadi kalau kawan-kawan berbisnis saham, itu kawan-kawan harus tahu ya stop loss itu seperti apa dan di mana terjadinya arus stop loss. Dan kira-kira kawan-kawan harus menargetkan profit itu kira-kira sampai berapa. Nah, ini harus kawan-kawan pelajari ya, supaya kawan-kawan bisa tahu resiko dan reward di bisnis saham. Nah, cara mudah scalping kita ajarkan dan trik saat entry buy. Nah, ini adalah yang sering terjadi di kawan-kawan baru ya. Ketika saham-saham sudah naik tinggi, lalu tiba-tiba koreksi, kawan-kawan berpikir, mumpung lagi koreksi, saya tampung deh di bawah. Nah, tiba-tiba nggak taunya ketika sudah nampung, turun terus ya. Nah, ini yang banyak terjadi di kawan-kawan trader. Nah, ini kawan-kawan harus tahu tipsnya untuk saat entry buy. Dan bagaimana screening saham untuk buy close. Nah, ini ya yang bakal kita pelajari supaya kawan-kawan punya amunisi untuk berbisnis saham secara mandiri. Nah, ini adalah suasana dari grup diskusi kita ya. Nah, di sini kita bakal sering-sering sharing bagaimana, terus di sini ada ketika kita scalping barengan ya, scalping terus mari naik, alhamdulillah ya, mari kawal, alhamdulillah mari. Nah, ini kan banyak agro terus dan lain-lain ya. Di sini banyak sekali kita konsultasi bagaimana dengan terhadap saham-saham yang menjadi pilihan kawan-kawan. Jadi di sini adalah grup yang sangat positif ya buat kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bakal tertular hal-hal positif dari grup ini ya. Di sini juga banyak sekali yang chat langsung ke saya ya terkait dengan saham-saham pilihannya, dan masih banyak sekali yang bisa kawan-kawan kembangkan di grup ini. Nah, ini sangat cocok buat kawan-kawan yang masih trader baru ya. Jadi kita bakal mengajarkan kawan-kawan bagaimana bisa menjadi trader yang mandiri ya. Banyak juga yang sudah mendapatkan hasilnya dari grup ini. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen-komen kawan-kawan bakal saya balas satu-satu ya. Kalau kawan-kawan ingin mereview saham yang kawan-kawan punya, bisa chat di komentar ya. Nanti bakal saya balas dan saya bakal review di hari berikutnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.